Lagi rame-ramenya berita nasabah yang rekeningnya nggak dipakai 3 bulan diblokir sama PPATK. Padahal kenyataannya nggak gitu. Langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat menuai sorotan dari banyak pihak. Padahal ya kenyataannya nggak kayak gitu ya, Van. Betul. Nanti kenyataannya seperti apa akan kita bahas di video kali ini. Oke, tadi kan Irfan bilang ya bahwa kalau kita sebagai nasabah selama 3 bulan nggak pakai rekening, katanya nanti akan diblokir sama PPATK. Nah, emang PPATK ini siapa? Kenapa dia berhak ngeblokir rekening kita yang udah nggak dipakai, Van? Nah, itu dia pertanyaan keren sih ya. Jadi PPATK itu Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Oke. Nah, karena emang dari akhir ini banyak yang dicurigai atau terindikasi, jadi tujuan daripada PPATK ini untuk mengawasi khawatirnya ada transaksi-transaksi yang terkait tindak pidana terkait pencucian uang dan sebagainya. Oke, berarti PPATK mencurigai nih ya. Iya, betul. Mencurigainya itu mencurigai siapa nih? Mencurigai yang transaksinya aneh-aneh atau jadinya semua warga negara Indonesia jadi dicurigai nih, Van? Sebenarnya dari beritanya sih PPATK ini tujuannya untuk melindungi data masyarakat Indonesia. Oke. Takutnya dijual beli, kayak ada jual beli rekening dan sebagainya sih, Mbak. Jadi dilindungilah, Oke. didormenkanlah ini. Oke, padahal doorman ini kan bukan ini ya wewenangnya PPATK ya? Iya sih. Sebenarnya doorman itu udah lama juga ada sih, Mbak, di bank tuh. Oke, bisa dikategorikan sebagai rekening yang doorman itu apa? Nah, doorman itu tergantung dari lembaga atau banknya masing-masing kebijakannya. Jadi kan isu yang beredar itu ketika 3 bulan nggak dipakai langsung diblokir sama PPATK. Nah, sebenarnya pada kenyataannya, jadi PPATK itu di persnya dijelasin bahwa PPATK bakal memblokir rekening yang dormant. Nah, jadi bukan yang nggak dipakai. Nah, ketika nggak dipakai sama kita, transaksi nggak ada debit, nggak ada kredit dari bank tersebut, nah si bank tersebut bakal ngedormanin sesuai dengan ketentuannya. Ada yang 180 hari, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Oke, berarti kembali Dari lagi banknya. ya. Setiap bank berbeda. Setiap bank berbeda Nggak kebijakan tentu harus dormannya. 3 bulan. Iya. Jadi selama 3 bulan, misalkan kalian nggak ada transaksi uang masuk atau uang keluar, itu dianggap dia dorman gitu ya? Iya, dari banknya tergantungnya. Berarti yang membuat dorman itu bukan PPATK, tapi Bukan bank. Nah, ketika emang sudah si nasabah ini sudah ditentukan dorman sama bank ya, baru selama 3 bulan diblokir sama PPATK kayak gitu. Oke, jadi misalkan kita anggap bank ini mengakui bahwa nasabah itu dorman 3 bulan ya. Jadi misalkan 3 bulan tidak dipakai, tidak ada transaksi debit kredit, di dorman ini sama bank. Habis itu dalam jangka waktu 3 bulan lagi kalau nggak ada konfirmasi dari si nasabah, barulah PPATK ngeblokir. Blokir rekening si nasabah tersebut. Nggak ada surat pernyataan keberatan atau pengen aktivasi kembali, nah diblokir lah sama PPATK tersebut. Oke, gimana kalau kondisinya kita udah terblokir nih sama PPATK? Nah, nggak perlu khawatir. Sebenarnya kalau secara teori dan secara tutorial untuk reaktivasi kembali itu sangat mudah sih, Bang. Kalau udah diblokir sama PPATK. Tapi emang prosesnya agak cukup lama. Jadi pertama kita datang ke bank dulu. Oke, datang ke bank. Tetap datang ke bank. Ketika kita datang ke berarti bank, ini urusannya masih sama bank ya, bukan masih ke sama PPATK bank, ya? masih sama bank. Cuman jadi walaupun yang blokir itu PPATK, tetap kita ngurusin ke bank gitu ya, Pak? Ngurus ke bank. Biasanya sih kalau udah diblokir sama PPATK itu ada informasi dari banknya, Mbak. Tapi banyak juga yang enggak. Ada beberapa yang memang udah terkoneksi, kalau datanya udah termaintain, dia bakal dapat notifikasi di Gmailnya bahwa rekeningnya terblokir oleh PPATK kayak gitu. Oke. Nanti kita bisa ngecek statusnya itu dari mobile banking atau apa? Di Gmail tersebut dikasih tahu, diinformasiin. Oke. Makanya suruh datang, yang pertama itu datang ke bank dulu. Datang ke bank. Nah, datang ke bank itu dan nanti dari bank sendiri bakal diberikan surat pernyataan keberatan. Oke, ada beberapa form gitu kan? Form, emang udah form template, surat pernyataan keberatan bahwa ya keberatan diblokir gitu. Dan yang kedua, ya surat pernyataan untuk reaktivasi kembali. Oke, dan itu bank yang meneruskan ke PPATK? Ya, bank yang meneruskan ke PPATK. Kalau misalkan, kalau cuman hanya dormant, belum diblokir, bank bisa langsung. Bank bisa langsung mengaktifkan kembali. Tapi kalau misalkan sudah diblokir sama PPATK, pihak bank harus mengajukan ke PPATK-nya, nunggu konfirmasi. Nah, waktunya itu kurang lebih 5 hari kerja. Oke, jadi kita ngajuin ke bank dulu untuk ngisi form. Nanti bank menindaklanjutin ke PPATK. Jangka waktunya 5 hari. 5 hari. Tapi kalau 5 hari ini belum ada jawaban gimana? Nah, kalau 5 hari nggak ada jawaban, bakal ditambah 15 hari.
Oke, jadi sesuai totalnya dengan 20 syarat hari. dan ketentuan dokumen lengkap dan sebagainya. Oke, berarti kira-kira kalau nasabah tahu nih ada rekeningnya yang udah diblokir gitu, berarti jangan harap bisa pakai dana itu dengan cepat gitu. Nah itu dia. Jangan jadikan rekening itu sebagai rekening dana darurat ya, karena nggak Betul. bisa. Karena tapi sebenarnya Mbak yang gue agak sedikit analisis juga Mbak ya, baca-baca fakta di lapangan tuh beda Mbak ternyata. Karena banyak orang-orang yang punya rekening, termasuk rekening-rekening junior, rekening-rekening bahkan gaji pun banyak yang diblokir. Kalau gue baca dari Tapi kalau tujuan, rekening gaji itu kan dia masuk tiap bulan ada nah itu transaksi dia. kredit ya. Kan harusnya ada tiap bulan ada ya. Nah yang gua baca itu ada salah satu nasabah yang di TikTok gua baca ya. Jadi dia rekening gajinya terblokir juga. Padahal emang karena dia tidak dikeluarkan uangnya, cuma nerima aja uangnya. Nah maksud gua dengan tujuan sebenarnya awal itu melindungi data masyarakat warga negara Indonesia, pada akhirnya kan kalau misalkan nggak tepat sasaran gini malah jadi agak ngeribetin juga kan, kasihan Mbak. Betul. Kalau uangnya mau dipakai dan sebagainya. Betul. Oke. Kalau kita ngomongin gak tepat sasaran, berarti kita harus tahu dulu nih latar belakang kenapa si PPATK ini bisa ngeblokir sampai semua orang, Ribuan. semua orang tuh Ribuan bisa kena rekening. gitu loh, Iya. bukan suspek-suspek tertentu aja. Berarti ada latar belakangnya. Coba kita bahas satu persatu. Oke, kita baca satu persatu persnya ya. Oke. Jadi ditemukan Ivan fakta penyimpangan rekening dorman. Yang pertama, jadi sejak tahun 2020 berdasarkan hasil analisis ataupun hasil pemeriksaan PPATK terdapat lebih dari 1 juta rekening. Wow, dianalisis oleh PPATK yang diduga terkait dengan tindak pidana. Oke, ini 1 juta rekening dan diantaranya kasusnya macam-macam, Van. Ya Iya kan? sih. Ada yang jual beli rekening, Van. Jual beli rekening. Terus ada yang kena hack, terus ada juga yang tindak pidana lainnya lah pokoknya ya. Oke Van, kalau ngomongin jual beli rekening, sejauh pemahaman lo jual beli rekening itu gimana? Nah, jual beli rekening ini sebenarnya kasus yang cukup lampau ya, cukup banyak juga. Iya, ini sebenarnya udah umum nggak sih? Udah umum banget. Udah umum banget. Karena Bahkan gua terang-terangan ya? terang-terangan banget karena Di gue Facebook banyak ya? ex-banker ya. Ex-banker nih. Nah, ya, ex-banker Jadi nih. gue pernah nanganin juga yang jual beli rekening yang emang banyaknya remaja-remaja atau remaja-remaja tanggung gitu, Mbak, yang lagi BU. Oke, jadi remaja-remaja mungkin dia baru lulus kuliah atau baru lulus SMA, Iya, lagi bego banget betul. gitu ya, belum dapat kerja. Jadi dia punya rekening yang nganggur, yang kosong, dia jual belikan. Jual belikan rekening. Ada satu case-nya kayak gitu, dan kedua biasanya malah menawarkan. Jadi misalkan kan misalkan si penampung uang ini, si penampung yang mau dijadikan rekening penampungan, dia menawarkan ke remaja lewat Facebook. Saya bikin rekening ini kan sekarang mudah banget ya bikin rekening lewat mobile banking. Tinggal daftar, misalkan gue penipunya, lo sebagai remaja tanggungnya. Terus gue minta tolong nih kalau bikin rekening Mbak, bikin rekening dong. Misalkan salah satu bank, sebut bank X. Nah setelah itu gue selalu jadi rekeningnya, user sama passwordnya dikasih ke gue. Nanti gue kasih bayar dulu nih uang 150.000, rata-rata 150.000. 150.000 ya? Yang gue tangani kurang lebih 4 sampai 5 150 ribuan dikasihnya. Oke, dan rekening yang dibeli ini, yang hasil dari jual beli rekening ini bisa dijadikan sebagai tindak pidana juga Tindak ya? pidana, karena ketika ternyata kalau misalnya rekening yang sudah digunakan itu jadi penampungannya buat Money transaksi laundering, online, judi money laundering dan sebagainya. Korupsi juga bisa di situ ya? Iya, karena ketika emang udah transaksi di bank itu, kalau misalkan ada transaksi yang aneh dan mencurigakan, kita ada notifikasinya gitu, bisa kita analisis dengan latar belakang pendidikan ataupun pekerjaan yang enggak worth gitu ya, tapi kok punya uang bermiliar-miliar gitu kan aneh. Oke, fakta penyimpangan kalau masalahnya jual beli rekening ini kan masalah lama ya. Masalah lama banget Menurut sih. gue ini tuh tinggal dicari aja siapa dalangnya ya kan? Iya. Dalang dari si penampung jual beli rekening ini. Dan Betul. itu juga datanya gampang banget ya. Misalkan ada salah satu nasabah yang tiba-tiba rekeningnya boncos dan tidak sesuai dengan backgroundnya, yang Iya. dari background pendidikan, background usaha dan atau pekerjaan. Itu kan bank pasti akan mencari tahu ya Van ya. Betul. Nah, setelah nanti kan bank bisa ketemu sama nasabahnya, bisa diwawancara, pasti kan nasabahnya mungkin kalau misalkan panik dia akan ngasih tahu kan Iya. siapa dalangnya. Dan dalangnya itu harusnya yang diusut sama PPATK atau bahkan KPK atau apa, gue nggak Iya. tahu. Padahal kan kalau misalkan ya namanya stakeholder pemerintahan, ya punya semua dong secara internalnya, baik Betul. itu kepolisian Betul. ataupun misalkan PPATK-nya termasuk banknya sendiri untuk mencari, apalagi ada jejak digital misalkan di Facebook. Kan jelas Mbak itu, bisa lah gitu ya Iya. harusnya. Maksud gue kayak yang jual beli rekening ini harusnya udah solve gitu masalah yang nggak usah dijadikan alasan kenapa rekening yang dorman ini diblokir sama PPATK untuk Iya. semua nasabah.
bukan nasabah yang suspek-suspek tertentu aja. Dan bahkan kalau gua kritisi sih dari poin yang pertama, yang seharusnya diblokir kalau menurut gua justru rekening yang mencurigakan. Bukan kan kalau 3 bulan ini yang tidak ada transaksi ya, yang dorman. Mungkin boleh ya kayak gitu, tapi better lagi yang mencurigakan transaksinya, yang tiba-tiba satu hari rekening korannya bisa sampai 20 halaman, tapi dia nggak punya bisnis. Kan aneh gitu kan. Kalau dia punya usaha make sense. Make sense, karena uang keluar masuk, tapi dia nggak punya usaha, dia di rumah, dan dia nggak ada freelance dan sebagainya, nggak ada kegiatan apapun lah, ya patut dicurigai lah. Oke, kalau masalah peretasan atau hack ya Pan, menurut gue itu kembali lagi harusnya introspeksi dari bank sih, Iya. ya kan ya. Gimana bank ini biar bisa lebih secure lagi agar tidak terjadi peretasan dan lain sebagainya. Iya sih benar dari bank. Karena Ya kalau hack emang dia mengincar ini ya rekening dorman. sebenarnya kalau hack pasti rekening yang udah sering transaksi nggak sih? Iya, Dan makanya biasanya itu. malah nge-hack itu mungkin ada aja ya peluang itu, tapi kan nge-hack itu biasanya kita sebagai nasabah ngeklik link atau ngasih kode OTP dan sebagainya gitu Oke, kan. iya. Jadi ada interaksi antara si nasabah yang emang sering digunakan rekeningnya gitu kan. Harusnya mungkin kalau misalkan dia rekeningnya dorman bisa jadi dia nggak ada bankingnya ya, Iya, dan betul. sebagainya. Itu kan kayaknya bukan jadi inceran deh. Ini kayaknya salah alasan deh kayaknya Iya. di PPATK nih kayaknya. Reason. Reasonnya salah. Terus ada apa lagi tadi selain peretasan? Yang kedua, PPATK menemukan lebih dari 10 juta rekening penerima bantuan sosial yang tidak pernah dipakai selama lebih dari 3 tahun. Dana bansos sebesar 2,1 triliun hanya mengendap. Dari sini terlihat ada indikasi bahwa penyaluran belum tepat sasaran. oke, poin kedua ya kita Ini bahas masalah ya. bansos berarti ya? Iya, bahas bansos. Seharusnya kalau bansos tuh ruang lingkupnya Kementerian Sosial nggak sih ya? Atau Dinsos? Harusnya ya, kalau Harusnya. setahu gua mungkin ya. Oke, ini kan katanya ada lebih dari 10 juta rekening ya. Iya. Ini kan Dan nilainya gede juga sih, 2,1 triliun. kita dari segi kita nih ya, yang orang awam ya, kita berpikir bahwa kalau penyaluran bansos itu berarti kan ada pendataan dulu ya kan? Iya. Siapa aja orang yang berhak menerima ya kan. Terus ya pokoknya mereka ada Mulai dari pendata, investigasinya lah ya, pendataannya, analisis dulu, analisis, data, macam. pendistribusiannya. Iya, bahkan untuk pelajar aja buat terima bantuan dana-dana begitu kan ada ininya ya. Iya, betul. kan? Ada persyaratan yang harus Ada dipenuhinya, dan juga ya pasti kan si pemberinya ataupun dinas terkait punya laporan. Betul. Udah sampai atau belum uangnya gitu kan. Tapi kalau misalkan lihat dari sini sih alasannya ya 10 juta rekening nilainya 2,1 triliun. Itu lebih Mana? gede Gede dari gak sih? dana 2,1 triliun pembuatan ya? Cortex. Iya. Cortexnya cuma 2,1 triliun loh dana bansos yang nggak tersalurkan berarti atau mengendap gitu. Dan for your information ya, ketika emang ada beberapa bantuan sosial itu ada beberapa yang gua pernah tangani, ketika emang nggak diambil sama si pemiliknya atau yang berhaknya, itu biasanya ditarik lagi sama negara uangnya. Misalkan gua dapat bantuan sekolah gitu, terus gua belum aktivasi rekeningnya, tapi udah dikirim sama pemerintah bahwa data gue udah ada, semuanya udah ada. Nah biasanya kalau dalam beberapa jangka waktu sesuai dengan SK nggak aktivasi, anggarannya bakal ditarik lagi ke pemerintah. Nah, berarti harusnya di sini adalah kembali lagi introspeksi si dinsosnya mungkin. Betul, ya. iya. Sebelum dia ngasih dana bantuan sosial, bansos ini, dia harusnya ini dulu verifikasi, Iya, kan? betul. Verifikasi pada penerimanya. Apakah dia punya rekening? Harusnya dibuat persyaratan itu kan ya? Apakah dia punya? Kayaknya begitu nggak sih Dan persyaratan dan penerima bikin bansos? rekening juga kayak nggak semudah itu deh untuk banyak persyaratan-persyaratannya, bener nggak? Betul. Kayaknya penerima bansos itu kayaknya ada form yang harus diisi kan. Iya. Nomor rekeningnya berapa sekian. Kalau misalkan form itu diisi dengan benar, harusnya itu tidak disalahgunakan ya Iya, bansosnya ya, aliran bansosnya, dan tidak mengendap. Nah, kalau itu mengendap harusnya bisa kelacak nggak sih? 10 juta itu kan banyak banget. Iya banyak banget sih. Mungkin kalau udah misalkan 10 juta dan nilainya 2,1 triliun. itu tuh gede Gede banget nggak sih? nilainya gitu kan. 10 juta tuh banyak banget, berarti yang korupsi punya punya channel ini ya, rekening jual beli. Yang Jual beli akan rekening. bukan mungkin yang akan. Ya kan Emang ya. sana. Tapi semoga nggak ada sih ya. Cuman emang ini kesalahan aja kali ya. Iya, 10 juta rekening itu kayaknya harusnya bisa terlihat di siapa aja penerimanya gitu. Iya. Berarti kembali lagi di sini berarti kinerjanya Dinsos kurang baik dong kalau misalkan sampai nyasarnya ke 10 juta. Perlu evaluasi lah ya. Kalau masih ratusan mungkin masuk akal gitu Iya. ya. Kalau udah 10 juta dan dananya 2,1 triliun itu kita kembali lagi kepada KPK. Dan kayaknya kalau misalkan emang 10 juta rekening ini kan
katanya nggak tepat sasaran. Nah 10 juta itu siapa aja gitu kan, bisa dikonfirmasi ya minimal diambil sampel lah beberapa, karena emang bener nggak dia nerima atau enggak. Khawatirnya kan misalnya data gua penerimanya tapi ternyata dia terima sama orang lain gitu kan. Si dinas ini pasti punya data yang akurat. Lagi pula orang yang nerima bansos itu nggak mungkin disimpan, ya kan? Iya sih, kan disimpan butuh bahkan juga lebih ya. dari 3 tahun. Orang daftar untuk dapat bansos itu berarti tandanya dia mau pakai uang itu saat itu juga. Bahkan orang tuh nunggu kapan ini bansosnya cair, ya kan? Bukan disimpan diendep kayak deposito gitu loh yang bakal berbunga. Enggak ya. Ya gitulah. Yang ketiga, ditemukan juga lebih dari 2.000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran yang dinyatakan dorman dengan total dana mencapai 500 miliar. Padahal secara fungsi rekening ini harusnya aktif dan terpantau. Gue nggak ikutan deh. Harusnya itu kan sesama instansi pemerintah ya, PPATK ya, harusnya kan lebih paham lah. Padahal di sini juga 2.000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran. Enggak sih, maksudnya gimana ya? Seharusnya kan ya internal keluarga lah ya, keluarga kayak gua sama lu sama-sama satu perusahaan nih, ya gampang banget lah ya. Nih uang kemana Pan? Kita tinggal ngobrol. Kenapa uangnya nggak lu pakai? Kan harusnya bisa buat bikin ini ini gitu kan. Ini kok uangnya masih ada di sini belum dipakai sih? Kan tinggal gitu seharusnya ya. Maksudnya kalau misalkan emang ini dijadikan alasan untuk memblokir rekening dorman, menurut gua kurang tepat. Tapi kalau tujuannya PPATK dari awal itu menurut gua tepat. Tapi kalau dengan alasan kayak gini sih menurut gua kurang tepat. Gue setuju kali ini. Oke, tadi kita udah bahas fakta-faktanya kenapa sih ini si PPATK berencana untuk memblokir semua rekening dorman tanpa pengecualian. Iya. Nah, ini banyak loh ketakutan masyarakat nih. Kita kalau baru aja berita ini muncul itu udah berseliweran banget dan banyak banget orang yang ketakutan. Dan tiba-tiba status teman gue Van di story Instagram di manapun itu, dia ingat, oh ya gue punya rekening ini gitu, gue pernah punya dana saldo walaupun kecil cuma 3 juta. Oh langsung introspeksi diri gitu ya? Introspeksi diri, mereka langsung lihat, iya rekeningnya udah gak usah dipakai. Dan hari ini ya, gue lihat bank tuh rame banget. Iya benar. Bank rame banget. Dan banyak juga per hari ini banyak yang diblokir juga. Banyak yang diblokir juga? Iya, banyak diblokir juga. Banyak nerima notif cinta dari PPATK di Gmailnya. Coba lu sebutin deh salah satu ketakutan masyarakat yang Nah, salah satu ketakutannya karena emang kita punya 2 rekening misalkan ya, satu rekening utama banget yang buat sehari-hari, satu lagi buat rekening simpanan. Nah, misalkan ketika lu gajian, lu taruh di rekening yang kedua, ya rekening gue ini nggak dipakai sama sekali gitu, cuman nerima. Padahal ketika kita butuh namanya dana darurat, kita mau nyimpan di mana kan? Berangkas cukup mahal, disimpan di bawah bantal kan udah gak zaman. Bukan eranya ya. Ditaruh di lemari nanti dimakan rayap. Iya. Nyewa deposit box mahal. Berapa? Iya. Ditaruh di bank sekarang takut diblokir. Kalau diblokir 5 hari bahkan sampai 20 hari prosesnya kayak gitu. Kalau misalnya ternyata kalau gue udah amit-amit misalnya gue sakit atau gimana, butuh duit banget, keburu sembuh lagi sama diri sendiri. Tapi alhamdulillah kalau sembuh ya. Iya sih, banyak ketakutan gitu ya. Iya. Karena kalau menurut gimana Mbak? Iya, menurut gue yang gue lihat dari teman-teman gue ya, yang banyak juga yang kayak tadi lu bilang, dia terima gaji padahal sebelum-sebelumnya aman-aman aja. Iya. Ya kan? Tapi dengan rame-ramenya begini jadi ya panik. Kalaupun biasanya ya diblokir sama bank, itu kita tinggal ke bank aja, misalkan ada bayar biaya admin tambahan atau apa, itu beres. Hari itu beres. Nggak harus nunggu-nunggu. Nah, kalau sekarang kan prosesnya jadi lebih panjang, gitu loh. Dan tapi katanya ya Van, kalau ditahan sama PPATK diblokir, itu aman uangnya 100% ya? Sebenarnya kalau kita baca di PSS ini sangat aman. Tapi kan bukan masalah amannya Mbak. Kalau menurut gua ya, transaksi keuangan yang baik dan berkelanjutan bukan cuma ngejaga uangnya, tapi kepercayaan dan keamanan si nasabah tersebut Mbak. Dengan dia ditaruh di uang atau di rekening tersebut, ketika diblokir itu prosesnya cukup lama Mbak. Dari banyak ketakutan masyarakat ini akan hal diblokir sama PPATK, menurut lu saran terbaik untuk masyarakat apa Van? Nah, saran terbaik sih menurut gua untuk masyarakat yang pertama aware sama rekeningnya sendiri lah gitu. Nah, kalau ketika kita udah aware, karena kan dilihat dari kebijakan dari pemerintah ini, bukan maksud menyampaikan pemerintah, berarti kan pemerintah belum siap sepenuhnya bertanggung jawab terhadap rekening-rekening yang emang kita sing dipakai tabungan dan kebijakannya belum tepat lah gitu. Sehingga kita harus aware sama diri kita sendiri. Dan juga ada saran yang kedua sih menurut gua, ya minimal Rp1 juga nggak apa-apa deh. Kalau misalkan terima uang aja,
kalau di faktanya walaupun terima gaji aja, terima uang aja, Masih bisa dia tetap diblokir blokir ya, tetap dorman sama bank dan diblokir sama PATK. Tapi kalau saran gue sih ya Rp1 lah, Kris pindahin ke rekening pindahnya gitu kan, Iya. lebih aware kayak gitu. Setidaknya ada transaksi debit kredit aja Iya, gitu ya. sini ada transaksi Oke. debit kredit. Jadi berarti maksudnya Irfan, kalau dengan adanya peraturan seperti ini gitu ya, kebijakan seperti ini, tandanya kan PPATK tidak bisa solve masalah yang tadi gue sebutin 3 poin itu secara sendiri gitu. Iya. Makanya dia meminta seluruh nasabah gitu kan mengerti PPATK gitu Iya. kan, dan lebih aware pada rekeningnya masing-masing gitu. Kalau lu masuknya PPATK gini, kalau lu emang nggak ada masalah, lu tidak suspek kejahatan gitu kan, lu tidak ada suspek kejahatan yang gitu-gitu gitu kan, ya lu tinggal diminta verifikasi data aja kok. Kalau misalkan lu emang ternyata itu benar rekeningnya nggak macem-macem gitu, sebenarnya hanya itu aja sih gitu. Dan kita juga benar harus lebih aware kalau lu ngerasa oh ya gue punya rekening tabungan yang emang dipakainya cuma buat terima data, terima uang gaji. aja, terima gaji aja atau terima simpanan aja untuk saving. Ya udah, berarti rekening saving ini lu pakai juga untuk misalkan belanja sehari-hari yang lebih kecil gitu nilainya, nominal lebih kecil gitu, atau sekedar transfer balik aja atau nitip transfer ke orang. Takutnya biasanya ya Van ya, ada juga kasus dia hanya terima dan transfer ke diri sendiri. Iya benar. Nah itu juga dicurigain ya kan, terima dan mungkin lu bisa belanjain untuk kebutuhan sehari-hari kecil aja nominal nggak apa-apa. Biar ada transaksi aja. Jadi dianggap rekening itu hidup dan bukan untuk transaksi yang aneh-aneh. Iya. Karena transaksi yang aneh-aneh itu, rekening yang aneh-aneh itu biasanya transaksinya hanya muternya ke situ-situ aja. Iya, Pak, Dan ya? perputaran cukup cepat. Perputarannya cukup cepat dan tapi di situ-situ aja biasanya Iya. gitu. Karena itu ya kita bener paling harus aware banget. Karena kalau misalkan udah terjadi terdormen, kalau dormen sih bisa gampang ke bank, tapi kalau udah terblokir sama PPATK ini agak cukup. Ya harus melakukan, harus izin kerja, harus datang ke bank, ngantri dan sebagainya, harus bikin surat pernyataan dan sebagainya. Kalau hari itu beres, kalau nanti izin lagi kan gak enak juga berapa kali. Selama 20 hari kerja izin 2 kali sama bos kan ya gimana ya? Berarti PR juga nggak sih ke bank? Jadi bank juga harus lebih aware sama nasabahnya. Iya. Kayak contohnya emang ternyata menurut bank ini rekeningnya udah dorman gitu Dorman. kan. Udah dorman. Jadi bank tuh mungkin bisa WhatsApp ke nomor yang terdaftar di Iya. rekening itu atau lebih rajin email. Lebih termaintain lah ya. Iya, lebih termaintain nasabahnya. Jadi nasabahnya juga nggak takut gitu Iya. loh. Kecuali misalkan banknya udah WhatsApp atau Tapi- email tapi nasabahnya yang nggak Ya aware. bodo amat gitu Nah ya. itu kan berarti bank nggak ngerasa salah banget gitu kan. Kalau begini kan jadi kehilangan trust untuk nabung di bank Iya. gitu kan. Padahal kan kita tahu bahwa ya kunci daripada perbankan bisnis itu ya kepercayaan nasabah. Kepercayaan nomor 1, mantan banker nih. Bankers banget kok. Ya udah, saran dari kita itu aja, kepada bank lebih aware kepada nasabah dan pada nasabah lebih aware kepada diri sendiri. sendiri. Oke, see you di next video. Semoga bermanfaat ya.